Kasus ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam mencari anaknya yang hilang diculik. Demi sang buah hati tercinta, si ibu ini rela melakukan apa saja asalkan anaknya ini bisa pulang ke pelukannya dengan selamat. Tapi sampai 4 tahun lamanya sang anak ini nggak kunjung kembali. Dan akhirnya pencarian akan anaknya ini membuahkan hasil. Tapi lagi-lagi kemalangan menimpa sang ibu ini. Apa yang terjadi dengan si ibu ini? Mari kita analisa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus yang akan saya bahas ini terjadi di negara lain. Ada seorang ibu, sebut saja namanya Tina. Tina ini punya 3 anak perempuan. Nah, tapi si Tina ini sehari-hari cuma tinggal sama anak bungsunya. Karena anak bungsunya ini nomor 3, masih mahasiswa. Sebut aja nama anak bungsunya ini Anna. Dan 2 anak si ibu ini itu udah tinggal di kota lain karena mereka sudah berkeluarga. Sebut saja nama mereka Vina sama Gina. Nah, suami si Tina ini alias bapak dari 3 orang anak perempuan ini itu sudah lama meninggal dunia. Jadi otomatis si Tina ini adalah single parent bagi ketiga orang anak perempuannya. Sehari-hari si Tina tuh bekerja sebagai konsultan. Nah, tapi kita bisa bayangkan ya, yang namanya seorang ibu yang harus menjaga 3 orang permatanya ini itu pasti kan gak mudah. Dan suatu hari ketika si Tina ini sedang libur dari kerja, Tina lagi santai-santai di rumah dan nonton TV. Hari itu sebenarnya tuh nggak ada yang aneh karena pagi-pagi si anak bungsunya ini si Anna dia pamit mau kuliah dan katanya nanti sepulang kuliah anak ini mau pergi sama temen-temennya. Nah, si Tina ini sempat berpesan, kamu hati-hati ya, pulangnya jangan malam-malam, pokoknya kabari terus ibu. Si Anna setuju. Beberapa jam setelah Anna ini pergi, tiba-tiba aja terdengar suara telepon. Dan si Tina ini mengangkat teleponnya dan Tina ini sangat kaget karena saat itu yang menelepon ada seorang laki-laki. Dan apa yang disampaikan oleh si laki-laki itu betul-betul membuat dunia Tina serasa runtuh. Laki-laki tersebut bilang, saya sudah menculik Anna ketika Anna ini sedang pergi dari rumah ke kampus. Laki-laki ini bilang, Anna ini akan saya bebaskan kalau misalkan si Tina alias si ibunya ini mau menyediakan uang tebusan. Dan jumlahnya betul-betul gak main-main, sangat fantastis. Si laki-laki ini meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah. Dan saat itu sebenarnya si Tina ini sempat ragu-ragu, jangan-jangan ini telepon prank lagi. Tapi saat itu si laki-laki ini bilang, kamu nggak percaya? Oke, saya sambungkan kamu sama Anna. Dan saat itu si Tina mendengar suara Anna yang sudah sangat dia kenal. Anna menangis ketakutan, dia bilang, ibu tolong aku, bu, aku nggak tahu aku di mana. Ini sini banyak laki-laki yang mukanya serem-serem, tolong aku bu, tolong aku. Dan saat itu Tina yakin kalau memang ancaman si laki-laki ini nggak main-main. Dan si laki-laki ini juga bilang, asal ibu tahu ya, saya ini bekerja sama dengan sekelompok sindikat yang menjual hal-hal gelap dan terlarang, termasuk manusia. Misalkan uang 500 juta ini nggak ibu siapkan, siap-siap aja ya, anak ibu ini akan saya jual ke luar negeri untuk dijadikan. Nah, mendengar ini si ibu ketakutan sekali si Tina. Laki-laki ini juga sempat mengancam, kalau misalkan Anda berani melapor ke pihak yang berwenang, maka nyawa Anna tidak akan selamat. Karena asal Anda tahu ya, selain perdagangan manusia, banyak kok yang menunggu organ-organ tubuh dari perempuan muda yang sehat seperti Anna. Dan mendengar ini, Tina langsung tahu dia nggak punya pilihan lain. Dan kata laki-laki ini, Tina itu harus menunggu di sebuah taman yang berada kira-kira 500 meter dari pabrik tersebut. Dan nanti setelah uangnya diambil, Tina akan bertemu dengan Anna. Anna akan datang sendiri ke situ. Karena dalam keadaan panik dan khawatir terjadi hal-hal yang mengerikan sama anak yang dia sayangi, Tina pun mengiyakan permintaan laki-laki tersebut. Dia bilang, oke, saya akan memenuhi permintaan kamu, saya akan siapkan uangnya, tapi mohon jangan sakiti anak saya. Tina kemudian dengan keadaan panik dia telepon ke bank tempat dia menyimpan deposito dalam jumlah yang cukup besar. Dia lihat jumlahnya berapa, ternyata pas untuk menyiapkan uang tebusan. Tapi saat itu pihak bank bilang kalau untuk deposito ini bisa cair perlu waktu 2 minggu. Si Tina semakin panik, dia bilang saya tuh nggak punya waktu 2 minggu, saya punya waktu tuh 2 hari. Dan dalam kepanikannya Tina kemudian menelpon salah seorang saudara dekatnya. Dia berkata dia pengen meminjam uang dengan jaminan rumahnya.
Saudara ini awalnya kaget, kok tiba-tiba kamu minjam uang segitu banyaknya sampai berani menjaminkan rumahmu. Ada apa? Tina pun cerita, kok Ana tuh lagi diculik dan penculiknya ini minta uang tebusan. Kalau enggak sampai dikasih uangnya, Ana bisa celaka. Tapi saat itu Tina memohon agar saudara ini nggak melapor ke pihak yang berwenang. Tina takut terjadi apa-apa sama Ana. Dan sampailah akhirnya saat dimana Tina mau menyerahkan uang tersebut ke si penculik. Sesuai perjanjian, si Tina datang ke sebuah pabrik terbengkalai yang ada di luar kota. Dan kemudian diletakkanlah uang 500 juta rupiah tadi dalam sebuah koper yang taruh dalam gedung tersebut. Kemudian Tina pergi ke taman yang katanya nggak jauh dari situ. Dia tunggu di situ sambil dia berdoa dalam hati semoga Ana cepat kembali ke pelukannya dengan keadaan selamat. Tina menunggu 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya hari berubah malam. Tapi sudah bisa ditebak sama sekali tidak ada kabar dari si penculik yang katanya sudah mengambil si Ana. Dan Tina kemudian pergi ke gedung pabrik tersebut. Dia kira apa jangan-jangan dia salah tangga, apa jangan-jangan si penculik ini nggak datang. Tapi waktu Tina datang ke pabrik itu, yang namanya koper uangnya itu udah nggak ada. Dan dengan rasa marah karena merasa ditipu, ditambah lagi sedih dan panik karena dia membayangkan nasibnya si Ana. Mau nggak mau Tina cuma bisa pulang ke rumahnya. Dan keesokan paginya lagi-lagi Tina ini dapat telepon dari laki-laki yang katanya sudah menculik Ana. Dan laki-laki dia mengaku kalau dia akan melepaskan Ana kalau Tina menyiapkan uang lagi, sekali ini senilai 300 juta rupiah. Dan Tina nggak punya pilihan lain selain menyanggupi permintaan dari si penculik itu. Si Tina ini sempat minta kepada si penculik, boleh nggak saya ngomong sama Ana? Tapi sekali ini si penculik menolak. Dia bilang, Anda cuma saya kasih pilihan 2. Anda siapkan uang 300 juta rupiah itu, atau sekarang Anda akan dengar suara anak Anda tapi yang terakhir kalinya, yaitu suara anak Anda pada saat si Ana ini sedang meregang nyawa. Dalam ketakutannya kemudian si Tina kembali minjam uang ke saudaranya yang lain. Dan saat itu saudaranya bersedia membantu. Tapi sebenarnya saudara ini sempat bilang, apa nggak baiknya kita lapor ke pihak yang berwenang aja? Aku tuh bukan mempermasalahkan uangnya. Aku mempermasalahkan kan kemarin ini katanya si penculik ini mau membebaskan Ana setelah kamu kasih uang. Tapi kan mereka terbukti bohong. Udah deh kita lapor aja ke pihak yang berwenang. Tapi saat itu Tina menolak. Dia tetap nggak mau melapor ke pihak yang berwenang. Walaupun saat itu Tina skeptis nih. Dia takut jangan-jangan saya ditipu lagi. Tapi lagi-lagi mengingat si Ana yang sekarang tuh dalam keadaan ketakutan, mungkin kesakitan dalam cengkraman si penculik tadi. Tina mau nggak mau harus menuruti permintaan laki-laki itu. Dan sekali ini Tina diminta untuk ngasih uangnya itu dia tinggalkan ke sebuah kuburan umum yang nggak jauh dari tempat tinggalnya si Tina. Dan itu harus dilakukan di malam hari. Nah di malam hari Tina bawalah koper uangnya itu, dia taruh di perkuburan itu sambil dia berharap semoga saat ini si penculik itu betul-betul mau mengembalikan Ana ke dia. Dan karena ada ketakutan dalam hatinya Tina, dia takut ditipu lagi, akhirnya si Tina ini mengiyakan saran dari saudaranya. Dia setuju untuk melapor ke pihak yang berwenang. Pada malam itu, ya si Tina diminta menaruh uangnya sekali ini di sebuah perkuburan tua yang gak jauh dari tempat Tina tinggal. Dia taruhlah koper uangnya tadi, dan di saat yang bersamaan pihak yang berwenang itu juga sedang diam-diam memantau keadaan di perkuburan tersebut. Tina nunggu, ya nih anak kapan nih kesini. Dia nunggu, dia tajamkan pendengarannya. Dia cari jangan-jangan nanti anak tuh bersembunyi sekitar sini. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada suara ledakan dari sebuah gubuk yang terletak gak jauh dari perkuburan itu. Pihak yang berwenang bersama Tina langsung lari ke gubuk tempat suara ledakan tadi berasal. Mereka kira jangan-jangan ada ledakan senjata nih atau apa, tapi ternyata ledakan tadi itu berasal dari kembang api. Dan si penculik tadi ternyata sudah tahu kok Tina datang bersama pihak yang berwenang. Dan mereka mengecoh Tina itu dengan meledakkan kembang api. Setelah si Tina sang pihak yang berwenang kembali ke kuburan, koper uangnya sudah lenyap. Tapi Ana nggak ada di situ. Lagi-lagi si penculik ini melanggar janji. Dan setelah hari itu, teror terus berlanjut. Teror dari penculik yang mengatakan sebentar lagi Ana akan disakiti, Ana akan dijual, segala macam, membuat si Tina sangat-sangat stres sampai hampir hilang akal. Tina ini sudah sangat kangen sama anaknya. Ditambah lagi stresnya itu bertambah dengan teror yang nggak kunjung berhenti. Dan otomatis gara-gara si Tina ini stres, nggak bisa berpikir jernih, pekerjaannya pun terbengkalai. Dan keadaan keuangannya Tina pun semakin lama semakin menipis karena terus-menerus ngasih uang ke si penculik. Dan lagi-lagi setiap kali dia ngasih uang ke penculik, Ana nggak kunjung dibebaskan. Pihak yang berwenang juga menemukan jalan buntu. Karena si pelaku penculikan ini tuh selalu menggunakan nomor sekali pakai, jadi mereka tuh kesulitan waktu mereka mencoba mendeteksi lokasi si nomor ini tadi. Dan lagi suara yang saat itu menghubungi Tina itu selalu beda-beda, menunjukkan bahwa si penculik ini memang lebih dari satu orang.
Dan kedua anaknya Tina yang ada di luar kota tadi, si Gina sama Vina, sementara mereka balik ke rumah mereka, rumah masa kecil mereka, dan mereka namani si Tina untuk menenangkan ibu mereka. Dan sementara Vina sama Gina tadi meninggalkan pekerjaan mereka fokus menemani ibu mereka untuk bisa saling menguatkan. Hari demi hari berlalu, hari berganti minggu, sampai akhirnya berbulan-bulan terornya tuh nggak kunjung berhenti. Dan lagi-lagi kejadiannya selalu sama. Si Tina diminta mengantar uang dengan janji anak akan dibebaskan, tapi lagi-lagi ditipu. Sampai satu hari, kedua anak Tina yang lain ngomong ke si Tina. Mereka bilang, "Bu, ini kan sudah 2 tahun, tapi kita nggak tahu gimana nasibnya Ana. Dan kejadiannya selalu sama, ibu ngasih uang, tapi Ana nggak kunjung kelihatan bagaimana keadaannya. Menurut kami ya Bu, udah deh stop aja kita kasih uang ke si penculik tersebut. Karena ya kemungkinan besar juga Ana sudah nggak selamat lagi." Dan mendengar ini ya si Tina langsung marah. Dia juga merasa dipermainkan. Dia baru sadar ternyata selama ini tuh mereka tuh main-mainkan ya perasaan saya sebagai seorang ibu ya. Mereka tahu saya pengen Ana pulang dengan selamat. Dengan begitu mereka merasa uang yang saya keluarkan tuh udah nggak main-main loh. Semua harta benda saya tuh hampir habis. Deposito, rumah, hampir semuanya udah hilang cuma demi memenuhi keinginan si penculik tadi. Dan akhirnya karena sudah nggak tahan lagi, Tina pun melakukan hal yang tidak diduga-duga. Tina pun mulai cari cara sendiri bagaimana dia bisa ketemu kembali dengan anaknya. Bermodalkan media sosial, akhirnya Tina coba mencari siapa nih di antara teman-teman media sosialnya Ana yang kelihatan mencurigakan. Dia terus stalking media sosial teman-temannya Ana berminggu-minggu sampai akhirnya bertahun-tahun tanpa menyerah. Tina terus stalking teman-temannya Ana. Dan akhirnya Tina ingat, karena pada saat hari waktu hilangnya Ana itu hampir semua teman media sosialnya Ana itu menghubungi si Tina, nanyain bagaimana keadaannya Ana, terus juga ngasih keprihatinan mereka. Tapi ada satu orang laki-laki yang sama sekali nggak menghubungi Tina. Jangankan menanyakan kabarnya Ana, waktu si Tina ini ngeliat akun media sosial si laki-laki itu, selama dia proses pencarian Ana tadi, itu si laki-laki ini sama sekali nggak kelihatan prihatin. Bahkan si laki-laki ini tanpa malu-malu menunjukkan foto-foto di mana dia sedang berpesta, sedang pergi sana ke sini. Dan entah kenapa dalam hatinya Tina itu ada firasat laki-laki ini nggak beres nih. Dan Tina kemudian mulai stalking akun media sosial si laki-laki tersebut. Dan Tina bertambah curiga karena di situ tuh ada satu foto di mana anaknya si Ana sedang berfoto sama 2 orang laki-laki. Satu si laki-laki ini dan satu lagi ada laki-laki lain yang mukanya tuh kelihatan mencurigakan. Katanya si Tina saat itu saya cuma bermodalkan dan feeling seorang ibu saya mengatakan kedua laki-laki ini ada hubungannya dengan hilangnya Ana. Dan Tina pun mulai melancarkan aksinya. Dia mulai dengan mengikuti keseharian teman laki-laki yang berfoto sama anaknya ini, si Ana. Sebut aja laki-laki itu namanya Hari. Tina mulai ngikutin sehari-hari ini, si Hari ini apa aja sih kegiatannya, saat dia kerja, kuliah, sampai akhirnya Tina dapat alamat rumahnya Hari. Tina kemudian memberikan semua informasi yang dia dapat ke pihak yang berwenang. Dia merasa curiga si Hari ini ada hubungannya sama menghilangnya Ana. Dan kemudian Tina bersama beberapa orang pihak yang berwenang mendatangi rumahnya Hari. Dan di situ Hari pun diinterogasi oleh pihak yang berwenang. Saat itu Hari kelihatan ketakutan. Dia bilang, saya sama sekali nggak tahu tentang hilangnya Ana. Saya tuh nggak tahu Ana kemana. Yang Hari tahu tuh cuman Ana diculik oleh seseorang yang nggak tahu siapa. Dan Hari ini bilang di hari di mana si Ana ini menghilang, sebenarnya tuh mereka sudah janjian mau pergi ke kampus sama-sama. Ana janji mau jemput Hari, terus mereka nanti akan ke kampus bareng. Tapi si Hari sudah nunggu pagi itu, tapi Ana nggak kunjung datang. Dan akhirnya si Hari ini pergi ke kampus. Dia masih bisa positive thinking saat itu. Dia pikir ya mungkin Ana lupa kali, keburu-buru, jadi si Ana ini nggak sempat jemput si Hari. Dan kemudian si Tina ini menunjukkan foto di mana si Hari ini sama Tina sedang berfoto sama laki-laki lain. Nah si Hari bilang, oh iya saya kenal laki-laki ini, sebut aja namanya Rio. Rio ini apa pergi kampus yang sama kayak kamu sama Ana? Enggak, katanya si Hari. Rio ini pengangguran, dia nggak kuliah juga. Nah saat itu si Tina makin kuat lah feelingnya. Kayaknya memang deh si Rio ini nih yang ada hubungannya sama penculikannya Ana. Dan waktu pihak yang berwenang bersama si Tina ini sampai ke rumahnya Rio, mereka nggak ketemu si Rio. Di situ cuma ada neneknya Rio. Neneknya Rio bilang, oh Rio lagi pergi, katanya lagi pergi belanja. Tunggu aja, nanti juga sebentar lagi pulang. Tapi saat itu sambil menunggu Rio pulang, pihak yang berwenang minta izin untuk memeriksa kamarnya Rio. Dan saat mereka merazia kamarnya Rio itu, mereka mendapatkan ada satu syalnya Ana yang tertinggal di situ.
Dan waktu si Tina ngeliat syalnya Ana, dan langsung bilang, ini syal punya anak saya ingat sekali karena syal itu saya yang buat, saya ngerajut sendiri buat si Ana. Dan waktu melihat syal anaknya itu, perasaannya Tina campur aduk antara dia senang bahwa pencariannya sudah mencapai titik terang, tapi di sisi lain ada ketakutan, Ana masih hidup atau enggak ya. Dan saat itu ketika si Rio pulang, dikasih tahu lah sama neneknya, kamu ditungguin tuh sama orang tua dari salah seorang teman kamu yang namanya Ana. Mereka datang ke sini sama pihak yang berwenang. Rio ketakutan, Rio coba lari, tapi untungnya saat itu pihak berwenang berhasil menangkap si Rio sebelum si Rio ini lari terlalu jauh. Dan Rio langsung dibawa untuk diinterogasi oleh pihak yang berwenang. Dan disitulah Rio mengaku kalau memang dia yang sudah menculik Ana. Dan ternyata si Rio ini memang punya hubungan dengan sindikat perdagangan gelap. Dan oleh salah seorang anggota sindikat tersebut, Rio ini diiming-iming uangnya cukup besar. Kalau Rio bisa mengambil Ana, menculik si Ana ini, dan membawa si Ana ke tempat organisasi mereka tersebut. Tapi waktu itu kata si Rio, mereka tuh janji mereka nggak mau menyakiti Ana. Mereka cuma memakai Ana supaya bisa memeras orang tuanya. Ana akan selamat kok. Dan saat itu Rio bilang Rio tuh cuma bawa Ana ke tempat organisasi tersebut berada, dan setelah itu ya udah dia lepas tangan. Si Rio ini pulang dengan tenangnya dengan bawa sejumlah uang dari organisasi tersebut. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, ibunya Tina dan juga pihak yang berwenang langsung menuju ke tempat yang kata Rio itu markas dari sindikat perdagangan gelap tadi. Tapi waktu mereka sampai di sana, mereka sempat melihat ada mobilnya Ana itu terparkir di depan rumah. Nah, mereka masuk ke dalam rumah terbengkalai tersebut dan mereka coba cari-cari, kok di situ nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Tapi ibunya si Ana ini, si Tina, agak perasaan buruk ketika dia ngelihat ada bercak-bercak darah di lantai. Dan waktu mereka memeriksa halaman belakang rumah tersebut, pihak yang berwenang melihat ada beberapa bagian dari tanah itu yang gundukannya itu nggak rata. Dan pada saat mereka panggil orang, mereka bantu untuk mengaduk gundukan tanah tersebut, mereka melihat di situ ada banyak sekali tulang belulang manusia. Dan disitulah dimana Tina merasa dunianya hancur, dunianya runtuh. Tina bilang, saya tahu saat itu tuh saya cuma melihat tulang belulang yang belum tahu tuh anak saya atau bukan. Tapi firasat saya sebagai seorang ibu mengatakan Ana adalah salah satu dari tulang belulang tersebut. Dan kemudian tulang belulang tersebut pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di rumah sakit, dokter forensik pun memeriksa tulang belulang tersebut. Awalnya tulang-tulang tersebut dikelompokkan ya menurut jenis tulang dan juga menurut jenis kelaminnya. Yang tak bisa dipastikan saat itu adalah ada berapa orang itu di tulang belulang tersebut, karena udah campur aduk. Ada yang kakinya tuh ada 3, ada yang tulang tengkorak itu cuma ketemu 5, ada juga yang sudah hancur. Tapi yang jelas kata dokter yang memeriksa, tempat tersebut itu seperti kuburan pembantaian massal, karena sebagian tulang juga sudah hancur dan tinggal serpihan. Dan dokter kemudian mengidentifikasi jenis kelamin, perkiraan usia dari tulang tengkorak dan juga tulang panggul yang masih tersisa. Dan setelah itu dia melakukan tes DNA untuk membuat profil DNA dari serpian-serpian tulang tersebut. Dan profil DNA mereka kemudian dibandingkan dengan profil DNA dari si Tina. Dan ada sedikit serpihan tulang paha yang sebagian DNA-nya itu 50% itu sama dengan Tina. Dan serpihan tulang paha tersebut itu ada serpihan tulang paha dari perempuan. Sudah jelas bahwa itu adalah bagian dari tulang belulangnya Ana. Tapi saat itu nggak diketahui apa yang terjadi sebenarnya sama Ana. Karena dari bagian tubuhnya Ana itu yang ketemu cuma serpihan tulang pahanya aja. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, ya sebagian tulangnya Ana sudah hancur dan tidak lagi bisa diidentifikasi. Kemudian pencarian terhadap sisa pelaku dari penculikan dan pembantaian ini pun dimulai. Dan ternyata informasi yang diperoleh dari Rio itu sangat-sangat bermanfaat dan membuahkan hasil. Sekitar kurang lebih ada 8 orang yang ditangkap, ada 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada 1 orang laki-laki bernama Santo, dia kemudian mengaku saya yang memang sudah menghilangkan nyawa Ana. Tapi ada 1 juga perempuan yang ternyata sudah dikenal sama Tina, karena si perempuan itu tinggal nggak jauh dari rumah mereka. Sebut saja nama perempuan ini Sari.
Dan ternyata Sari ini juga ada andil dalam penculikannya si Anna. Karena si Sari ini yang bertugas memantau rutinitasnya Anna. Dan Sari yang ngasih tahu ke Rio kalau pagi itu memang Anna akan pergi ke kampus. Dan saat mendengar ini Tina merasa sangat marah karena selama ini tuh Tina cukup dekat sama Sari. Dan bahkan Tina sudah menganggap Sari ini seperti anaknya sendiri. Tina ini sering ngasih Sari tuh makanan. Bahkan kadang-kadang tuh Tina tuh juga sering ngasih Sari tuh uang saku tambahan. Tapi saat itu dengan tenangnya Sari bilang, "Ya mau gimana Bu, ini udah kerjaan saya." Dan akhirnya semua pelaku pun dihukum berat. Tapi gak hanya itu, ternyata penderitaannya Tina belum berakhir. Kurang lebih 1 tahun setelah pelaku penculikannya Anna ini ditangkap, ada berita yang disiarkan kalau ada beberapa orang tahanan yang berhasil kabur dari penjara. Dan 2 orang di antara tahanan itu adalah Santo dan Sari. Waktu mendengar ini, si Tina tuh minta pengawasan dari pihak yang berwenang. Tina ini merasa khawatir sewaktu-waktu Santo ini akan memburu dia. Sebenarnya waktu itu Tina minta ke pihak yang berwenang, "Saya minta tolong fokuskan perlindungan ke kedua orang anak perempuan saya. Kok dari saya sendiri saya sudah pasrah apa yang terjadi sama saya nanti." Tapi tetap saja satu pihak yang berwenang tetap melakukan patroli 3 kali sehari di dekat rumahnya si Tina. Nah sebenarnya si Tina ini direncanakan akan pindah ke kota sebelah supaya dia lebih dekat dengan Vina dan Gina. Mudah-mudahan begitu kondisinya Tina bisa lebih aman. Dan di hari H itu si Vina dan Gina datang menjemput ibu mereka. Mereka bertiga jalan keluar dari rumah, tapi saat itu mereka sempat melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arah rumah mereka. Dan waktu mobil itu melewati rumah mereka, kacanya kebuka dan ada 2 orang mengacukan senjata api ke arah si Tina. Ada suara letusan senjata dan setelah itu Gina dan Vina melihat ibu mereka ambruk ke tanah dan sudah dalam keadaan berlumuran darah. Sudah bisa ditebak 2 orang yang ada dalam mobil itu adalah Santo dan Sari. Dan keduanya ini adalah sepasang kekasih yang sakit hati sekali atas perbuatan Tina yang sudah menjebloskan mereka berdua ke penjara. Dan Santo dan Sari itu memutuskan buat balas dendam dengan menembak mati si Tina. Tapi saat itu saking membabi butanya Santo sama Sari tadi menembakkan senjata apinya mereka, Vina sama Gina juga kena tembakan dan kemudian mereka bertiga pun tewas di tempat. Tetangga sebelah mendengar suara tembakan langsung menelpon pihak yang berwenang. Dan untungnya berkat kesigapan pihak yang berwenang, gak perlu waktu lama untuk mereka menangkap Santo dan Sari. Dan pada akhirnya Santo dan Sari yang tadinya cuma mendapat hukuman kurungan, mereka berdua dinaikkan hukumannya jadi hukuman mati. Memang perkataan kalau kasih ibu sepanjang masa itu benar adanya. Seorang ibu akan rela melakukan apa saja untuk buah hatinya. Aksi heroik dari si ibu ini akan selalu dikenang sebagai bukti kalau yang namanya cinta ibu untuk seorang anak itu gak ada batasnya. Dan saya doakan semoga ibu dan anak-anaknya ini mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.